Amang kalit. Cek 1 2 3 Saya tuh masak percobaan. bae ya bisa salah buangan. Itu bener teh ruangan teh sekali teh. Soalnya lawan sarada. Benar. Baca abdi keluar asup. Tadi jeung Pak Cecep tuh. Ya, Pak Cecep. Muak. Ya, ya udang ngelai udang. Siput. Jir ngah bibita euy. Anu ngirim Dicoel siput. dicoelkeun teh kana eta kana saos. Deuh. Ai anu paet ini mana? Matak di dia mah otak udang we. Udang apa udang? Eta Pak Cecep hormat tuh tadi Pak Cecep. Naon? Naon teh? Oh, Hormat tuh kan laptop tadi. Puguh beberes ieu teh padahal lieur alah asa emet ningali Ari laptop. hormat kan laptop ieu. Heeh, Anu loba araraneh ye kudu diparariksa. aslina. Lain asa emet Di jeung sekolah oge ceng teh naon make hitam putih hormat kan laptop we lah teh ieu dalam dujeung. tilu poe padan udang jam 4 cucum. Beres-beres jam 8 penting. Alah, apel malam, apel pagi. Serius. Ambil ngopi palit. Bari nonton Indonesia Kopi ini mah naon main eta? udang. Jam sabaraha? Ayo nah. Ieu bari kerjakeun modul gitu. Nah, Pak Asep nih malam Persib gerokan. Menit 84. Alah makanan eta. Asing Udang ya gede-gede udang. teh. Oh, Asep di kopinya. Pak Asep mau gogorowokan teh ieu Persib. Bu Sri mau gogorowokan teh Timnas. panggedeankeun. Mau gitu Mas, Sri. emang kadang teh mas. Ieu kumaha mukana cenah eta. Ini aran nya. Mah ka dieu, ieu kumaha mukana. Carang euy. Beres ya Pak Cepnya. Naon? Pak Cep, aman. Naon beres teh? Oke. Pak Cep PG. aman. Ya, Pak Cep Oh, aman. Pecep Rahman. Terus lelebat Cecep sampai 11-10-nya. 10. Kita sambil berjalan saja Cecep sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Pak Asep sambil menyenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa mengikuti MIT pada pertemuan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang berkaitan dengan komunitas belajar ataupun
KBS. Namun sebelum kita memulai kegiatan Meet kali ini, silakan untuk dibuka dulu dengan membacakan doa. Barangkali siapa kakak-kakak yang akan memimpin doa pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum mengawali kegiatan malam hari ini, marilah kita membaca doa, baca Al-Fatihah masing-masing di dalam hati mulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat ke depannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Silahkan lanjut. Terima kasih Kak Asep yang telah memulai kegiatan pada malam hari ini dengan dimulai membaca doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Selanjutnya izin saya akan slide share. Ada muncul kakak-kakak? Ada Kak. Baik kakak-kakak, ini kita pertemuan kedua berkaitan dengan KBS yang kebetulan pada saat ini seharusnya kita ada refleksi berkaitan dengan rancangan yang telah kakak-kakak buat. Namun akan tetapi saya melihat tadi baru dua kakak-kakak yang telah membuat rancangan ataupun tiga ya dengan Kak Alif tadi itu salah kirim Kak Alif. Itu yang Ya Kak, salah. yang asesmen mandiri itu tinggal ganti saja, kumpulkan lagi ya. Kemudian yang itu yang rancangan diisi yang itu. Ya tidak apa-apa, yang penting kita ada bahan untuk bisa saling melihat atau merefleksi rancangan kegiatan atau rancangan pembelajaran berbasis proyek yang telah kakak-kakak buat ya. Kita barangkali nanti kakak-kakak yang lain ada sebuah gambaran. Ya, sebelumnya saya mencoba ini mengingatkan kembali kita kesepakatan bersama terkait pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon apabila tidak diperlukan, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat yang ada, kemudian raise hand sebelum bertanya. Kemudian selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar ya di dalam kegiatan Meet kali ini. Baik, sebelum dilanjutkan, barangkali kakak-kakak ada yang mau memimpin ice breaking dulu. Silakan barangkali kakak-kakak dipersilahkan. Siapa saja? Kak Cecep, Kak Asri barangkali, Kak Asep biasanya, atau Kak Dani? Kak Cecep Rahman. Kak Cecep Rahman, boleh siapa saja ya. Ini saya stop dulu ya ininya presenting agar kita terbakar dulu energinya. Silakan, mau siapa? Kak Asep? Oke, siap. Tapi Kak Asep harus di itu dulu ya, harus on cam dulu ya, biar ini masih ada yang off cam tuh. Iya dong. Cam dulu dong. Silakan kakak-kakak, kata sepuh kita Kak Asep.
on cam dulu. On cam. Oke. 3 kata kunci yaitu ini apa? Sikut. Sikut. Ini Kalau sikut kena perut rasanya sikut ini sakit Oh. pegang perut Sakit. dan sikat boleh pukul, boleh apa. Ya. Oke? Siap. Oke. Siap. Sakit. Tunduk. Nah, gitu. Dicontohan gitu. Nah, gitu kasep Mas Cekas. Sikut. Sikat. Pukul. Iya. Sikat. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, itu mungkin ya. Terima kasih. Kalau tatap muka boleh berpasangan, simpan satu barang. Begitu. Kalau sikat main duluan, ambil sikat barangnya gitu. Yang Iya. kalah nanti kena hukuman. Gitu sebenarnya. Oke, terima kasih, itu sajalah. Terima kasih Kak Asep. Mungkin selanjutnya yang kata-kata Kak Dani itu tadi ada yang hormat laptop, Kak Cecep. Biasanya Kak Cecep Rahman. Hadir di room ini Kak Cecep Rahman? Ada. Hadir. Halo Kak Cecep Rahman. Sudah masuk. Kak Dani, barangkali dari Kak Dani ada ice breaking. ya Siap Kak Dani. Kita sambil menunggu kakak-kakak Ulah yang kician deui, ulah. mengingatkan kembali ketika luring ada susu kuda liar. Siap Kak Dani. Ya, Pak Dani. kalau yang pernah dikirim itu apa tepuk rimba. Saya coba lagi juga tepuk rimba. Tepuk rimba. Tepuk rimba. Gitu. Siap. King Kong euy. Paling Siap, gitu Pak. Siap. Siap Kak Dani. Buka tangannya di sini. Cukup Ya. bukan 2 sampai 3 kali. Tepuk 5, 3 aja. Siap. Ya. Tapi dibilang kalau ke sini, kalau ke belakang. Tepuk rimba. Tepuk rimba. Tepuk rimba. Ha. Ese. Sekali dari Kak Sudah Dani. siap. Me apal. Tepuk rimba. Pernah dikirim tapi lupa lagi gimana gitu cara menginteraksikannya. Mungkin dari yang lain aja Kak. Bisa salah. Menyerah. Oh, Pak Dery tan sok aya mah, Pak Dery. Kak Dery. Biasanya kalau di fase SD itu banyak. Kopi tuh. biasanya Iya. lamun aya mah. Kak Dery, barangkali mau ice breaking. Tadi sudah Kak Asep, Kak Dani, Siap Kak. kunaon Kak Dery siga ku tetelo satu. Ngulang. Tetelo. Kak Ali tadi, poek di mana kali tadi? Lagi di mana? Lagi cari jaringan yang sesuai, Kak. Rada luplek. Kak Ali tadi Cisurupan. Iya, Nah, di Cisurupan. Cisurupan lupleknya. iya pakai jaringan anak WiFi. Oh, provider WiFi. Kak Dery. Hari isi ulang tabung Kak Dery. Tabung gas.
Kak Dery dipanggil sama Kak Cecep. Lah kok yang di pinggirnya cantik Ya, banget rada sih. tekadangu Kak Hendra. Ya, menuju marian headset. Nah, Oh, ya, ya udah apa-apa. Ya, terima kasih Headsetnya kakak-kakak yang hilang. telah memimpin ice breaking. Kita setidaknya kita bisa mengekspresikan sedikit. Kita lanjutkan kembali ini slide share-nya. Jadi indikator utama di dalam Meet kali ini, satu, guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Kemudian yang kedua, guru dapat memahami konsep kurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Kemudian guru dapat mendesain program co-kurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Kemudian guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah. Kemudian capaian khususnya, satu, memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kedua, mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS, kemudian merancang program kegiatan KBS, dan merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS, menggunakan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi tujuan di sesi kali ini merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan teman sejawat. Maksudnya itu rancangan pembelajaran yang kemarin yang ada di tugas ya. Nanti kita bisa lihat bersama-sama, bedah bersama-sama kakak-kakak yang memang sudah mengupload tugasnya agar kakak-kakak yang lain ada inspirasi ya. Nah, nanti ada praktik baiknya ya, termasuk yang sudah membuat rancangan, kita dengarkan atau lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak rancang. Kemudian apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana produk hasil karya pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak rancang akan dipublikasikan. Kemudian apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak rancang. Kemudian apa tipe proyek yang kakak-kakak pilih untuk pembelajaran berbasis proyek, misalnya memecahkan masalah dalam dunia nyata, kemudian tantangan membuat karya, eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak, investigasi, ataupun memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Kemudian apa model pembelajarannya, apakah model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau bahkan bisa saja model pembelajaran SEM ya yang telah kita lakukan. Jadi maksudnya di KBS itu kita membuat rancangan yang memang berbasis proyek ya, rancangannya yaitu yang berbasis proyek yang memang berpihak kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada refleksi ya, refleksi. Yang pertama ada 3 pertanyaan. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Kemudian seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara,
pilihan dan kepemilikan murid ini berkaitan dengan choice and ownership ya, yang memang pada modul-modul sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan. Nah, di sini nanti silakan barangkali kakak-kakak yang sudah membuat rancangannya ataupun yang memang sudah membuat akan tetapi belum diupload, silakan kakak-kakak tuliskan di Jamboard kembali. Kemudian yang tidak bisa diakses Figma Jamboardnya bisa di link chat saja ya, tidak apa-apa. Barangkali kakak-kakak yang sudah membuat rancangannya silakan bisa kakak-kakak menjawab refleksi ataupun pertanyaan yang 3 ini. Silakan, nanti saya akan kirimkan Figma-nya. Silakan Kak, itu saya sudah kirimkan link Jamboardnya yang kemarin, kemudian di pinggir dari yang diisi kemarin ada isiannya. Ataupun memang yang kakak-kakak yang belum membuat rancangannya, ya minimal kakak-kakak bisa merefleksikan ya dengan pertanyaan pemantik ini. Silakan kakak-kakak ditulis di Jamboardnya. Sudah muncul Kak Acep, linknya ada ya di kolom chat.
Antara jasa dibadakan. Yang belum masuk itu Kak Opi, kemudian Kak siapa satu lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kuma Kak Cecep hese di Badagan. Mohon nah hanya aneh aja nama atau napi email gitu. Tapi terus masuk login. Atau sih cuma nggak bisa. Udah, cuma nggak bisa digedein. Si kurang betotan, Cep. Di betotan. Busri betot. Digelang, terus dipetot. Ini mah Badan. Pigmanya gak muncul seperti kemarin. Jadi tidak bisa ngisi langsung. Tidak bisa ngambil check-in note-nya. Oh, Kak Cecep. Di ini aja Kak Cecep, untuk kolomnya di copy dari yang pinggir saja. Yang menulis kemarin biasa di Ctrl C, Ctrl V. Ya. Nah, eta. Simpan di dia. Tuh, nokasi bisa. Tinggal di Pigmanya. kemana tuh kali? Dua hari serang kamari kan. Saya biasanya muncul di bawah ngambil itu aya di kemarin. Anu Kak Alit, memang anu Kak Alit mah belum login. Belum login. Yang sudah login itu nu Kak Asep, Kak Cecep, Kak Dery, Kak Sri. Harus login ke Google. Eta aya sign in di pinggir. Ya, aya. Oh, harus kembali lagi ke login. Oh iya. Oh, sudah masuk ya nama nu kali teh. Ya, masuk enak mah muka terus login. Nu Kak Cecep acan diisi Kak Cecep. Kak Indra, Yuk. upami anu ieu teh apa yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan?
Kan ini sebetulnya kaderi refleksi dari rancangan yang sudah kita buat, ya, yang sudah membuat. Tapi kalaupun yang belum, tidak apa-apa. Jadi, apakah proyek yang akan, gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah proyek yang akan dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Ya, itu mungkin. Pasti. Kalau yang sudah buat ini cocok untuk pertanyaannya. Walaupun yang memang kakak-kakak belum buat, berarti ini yang akan, gitu ya. Oh iya Kak siap. Ya, gitu aja lah. Biar semuanya pada mengisi. Siap Kak. Nah iya abi hese nulis ieu teh. Hese ngabadagan eta. Kalau yang anu hese ngabadagan, di copy saja dari yang samping. Anu sanu hese ngabadagan. Ya. Ya no abi bet patlot ieu na ya. Ta ieu na ya. Ta ieu ya. Oh. Eta ieu ka Asep klik deui markerna kanu keynote aya teu? Nu ka Asep di bawahna aya anu gambar pensil, sticky note, lingkaran aya teu? Nah, ini ngelitikan gitu. Saya baca. Tulisanna ieu. Aduh. Ieu tulisan anak kumaha ieu hese nulis. Iya. Kenapa project? Kadon di tengah wae. Cing. Kemana eueuh? Aya dah Kak Asep. Kak Asep. Iya tulisanana kecil teuing. Cik cobi anu badag. Aya teh Kak Asep nulis di pinggir anu ageung. Extra large. Ieu teu katinggal anggar. Eta anu maksud teh di nu kolom anu kamari ngisi. Mohon Aya anu ageung teu kopikeun cobian eta. Orang cek dia. Ya urang hapus heula. Heeh. Nah, yang ngabadagan kolom. Khalid. Ya. Upami susah ngabadagan kolom, kopi we nu kamari. Edit we. Kata-katana Anu kopi anu kamari gigir. Kamari ngisi teh. Teu. Anu saha we atuh kolomna. Oh, kolomna. Tarik ke dia. Ya. Oh, ini Kopi. ya. Boleh lah. Nah, itu samping ieu orang kopi, orang betot. Kopi kan. Kontrol C we. Kontrol P we di dinya. Ieu nu abi bet hese ieu kumaha? Kasep hese ngetik. Mohon. Ngopi na beli sanes nu Pasep. Oh, Pasep mah sanes sticky note. Nah, Iya ngopina sanes nu abdi da. Iya ta. Cing atuh urang nyanaknya ti dieu. Anu. Ieu tah ieu abdi. Nah, kopikeun we ka Asep. Pangabeungankeun.
Wabi weh agengan. Nah, saya Bu. Nya sok ngagelang na cing perasaan. Saya gak gantenya Kasri ngopi ke ya. Teuing be. Tos sarepuh teh menika tinggal. Kak Asep. Kulan. Kita ngopi ke tinu kamari weh, nu pinggir. Kontrol C, kontrol P. Pan abi kamari tengah damel dina eta abi mah. Nya anu saha we kolomna namian we ku Pak Asep. Iya. Namanya ge atos ngan teh tiasa nyerat. Henteu. Teu. Nah, ieu tah ngadamel deui tah ieu kotakna tah. Pangaageungankeun heula. Nya ieu teu tiasa ngageungan ge ti dieu teh. Hilang. Asri ya tarik deh. Oke, terima kasih Pak Yudi. Yudi Ahmad. Tah. Geus halik Yud. Bisa ya nama. Tah gitu, silakan kan berkolaborasi sesama KBS. Jadi headset tidak gitu nu abi. Ada guru. Nampak. Hai babali. Yud. Nomor 2 pangagedeankeun yeuh. Der. Ayo. Aceh. Sadik deui, sip. Ngotong rek teuing atuh. Masuk. Sip lah. Meyakeun kegedean teh nya apa diri mah. Ame teh pinuh. Pak Yudi, jempe wae Pak Yudi. Aya.
Biar Pak Era tuh. Sami. Share isu Pak Yudi. Tak eta. Tak tiara pelanya. Nya share gitu mah karon lieur. Nomor 3 panggedeankeun. Aing ingat ka Busri ari kitu teh lah. Usa urang mah atuh entong kusararea. Apa tuh? Kacep pangbadagankeun tah. Nomor 2 Kacep. Dah. Iya Kacep. Eta Kaderi. Alah ditimpa panganggengangkeun Kaderi. Ya. Sip. Oke, atur nuhun.
Geus lah sakitu we. Asal ada dulu. Silakan Kak Japar, barangkali barusan Raisen ada yang mau didiskusikan. Teka pencet. Hilang mana? Loh, Nama hilang. kapupus dia bisi kapupus Ctrl Z deh. Iya Kak. Ctrl Z. Iya muncul lagi. Oh saya. Di kotaknya Kak mau jadi di mana menulis kita baca? Iya. Oh katumpang. Kemana nih? Kan up geser. Muncul Pak penulisnya hurufnya. Nah, Hashtag. ngetik muncul tuh ngetik. Ayah muncul siap. Ya, nah ada. Kemana hilang lagi tulis? Kak Asep sudah beres? Sudah. Silakan Kak Asep coba
presentasikan barangkali yang sudah ataupun yang akan, silakan Asep. Oke. Refleksi rencana pembelajaran berbasis proyek. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Jawabannya sudah dibuat, bahkan pernah berjalan selama beberapa bulan. Dan entah kenapa sebagian program terhenti dengan sendirinya. Ini ternyata jawabannya ada di nomor 2. Seberapa besar rencana pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Pada pertama pelaksanaan program, peserta didik sangatlah antusias dan dapat dukungan penuh dari orang tua. Namun lama-kelamaan karena kesibukan orang tuanya, maka banyak anak yang tidak membawa bekal. Jadi karena proyek saya tadi sebutkan seseba seminggu sekali bawa bekal itu. Jadi anak terhambat dengan kesibukannya orang tua yang tidak sempat membuatkan bekal untuk anaknya. Jadi karena di saya lingkungannya sebenarnya campur, banyak pekerja gitu, banyak pekerjaannya, termasuk pegawai lepas gitu yang harus kerjanya dari pagi sekali jam 7 masuk, sedangkan jarak ke tempat kerjanya agak begitu jauh gitu. Jadi tidak sempat untuk membuatkan bekal untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan, sustained inquiry yang terjadi dalam rencana pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan. Jawabannya, peserta didik diharapkan tetap mengikuti program sekolah meski ia tidak membawa bekal dari rumah. Ia akan diberi dari temannya atau membeli sepotong roti sebagai ganti makanan yang tidak dibekali oleh orang tuanya. Jadi untuk perbekalan sebenarnya anak-anak sering. Jadi mereka yang membawa besar gitu, sini berdua sama saya, jadi berbagi lah. Di sana mungkin ya sudah jelas bahwa keterkaitan pembelajaran ini mengenai kesehatan berupa makanan yang dikonsumsi, yang dibekali dari rumah lebih baik daripada makanan jajanan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi diharapkan anak sebenarnya banyak makan atau banyak bekal daripada membeli di sekolah. Itu pun ada yang tidak membawa, mereka berbagi. Kemudian kalaupun misalkan tidak mau, mereka memilih membeli sepotong roti untuk mereka konsumsi. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Asep yang telah memaparkan hasil refleksinya. Mungkin di sini sudah ada juga Kak Dery sudah mengisi. Barangkali mana Kak Dery hadir? Halo? Kak Mumin sudah mengisi, Kak Mumin?
Buka baru masuk. Oh. Ketinggalan info. Kak Cecep saja barangkali Kak Cecep. Atau siapa yang belum dulu Kak Cecep silakan lempar siapa. Busri, Bade, Busri. Menuju di jalan. Palingan bilang terpental lah nu kasri itu. Ada ambil itunya. Ya silahkan punya Kak Cecep saja lah. Nomor 1, apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Ya, karena proyek tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Karena proyek yang saya buat itu adalah tentang kesehatan dan kebugaran. Seperti itu. Kemudian nomor 2, seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid sehingga siswa menjadi lebih termotivasi karena mereka merasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian nomor 3, bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan sustained inquiry yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan. Dengan menerapkan strategi keberlanjutan, ternyata PBL tidak hanya menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi siswa itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Cecep yang telah mempresentasikannya. Kemudian selanjutnya ini masih ada tadi Kak Dery sudah. Kak Dery barangkali silakan Kak Dery mau. Kak Dery hadir? Atau speaker nanti ambil Kak Asep? Siga. Jadi we molohok tetelo. Aduh. Kak Dani. Tuh Kak Dani ayata. Kak Alit Dadi. Kak Dani nanti nulis. Dan cara tadi Kak. Kak Alit Dadi barangkali Kak Alit Dadi. Dari mah kudu bahasa isyarat, Bra. Halo, Kak Alit Dadi. Wah, tak acan nulis. Nama beres 2 ya saya. Katimpah wae. Kak Cecep Rahman. Satu lagi nih hurufnya susah ngabadagan. Kak Cecep Rahman, Kak Adi Topo. Macam pengabadagan kan hurufna. Tapi kan deui we mending oge. Kak Dery aya tah. Halo Kak Dery kadangu. Ya. Pengabadagan Kak Cep. Ya Kak Indra. Kopi deui we hapus heula. Dipanggil tadi sama Kak Cecep. Ya pakai ya. Silakan boleh direfleksikan, dibacakan refleksinya Kak Dery. Ya. Siap, Kak Indra. Coba. Di samping apa? Aya kadangu Kak Indra? Aya, jelas. Serang. Nomor 1, apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid?
Ya, saya akan melaksanakan kegiatan proyek dengan kehidupan peserta didik. Saya Oh akan iya, ayat membuat 2 paling. proyek Oh. dengan Wah, kegiatan Wah, SEM, loba kieu. Support Education Hebat. Model. Saat Kalau hapusan. saat mengisi kegiatan sesudah sumatif akhir semester. Peserta didik semua aktif melaksanakan SEM dengan berbagai tugas seperti tim media, pengatur pertandingan. Yang keduanya, Oh, Palit tah ngetiknya Palit. Seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengkomendasikan suara pilih dan kepemilikan murid. Rancangan pembelajaran berbasis proyek sangat berpusat kepada peserta didik. Peserta didik berperan aktif melaksanakan proyek. Guru hanya sebagai fasilitator, yang berperan aktif adalah peserta didik. Yang ketiganya yaitu bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan study inquiry yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan, yaitu penyelidikan berkelanjutan peserta didik diharapkan ada perkembangan di dalam pelaksanaan pembelajaran dari hasil proyek. Misalkan peserta didik menjadi lebih aktif, peserta didik mempunyai rasa tanggung jawab, dan diharapkan bisa diterapkan di kehidupannya. Mungkin itu Kak Indra untuk rancangan. Terima kasih Kak Dery yang telah membacakan refleksi rancangannya ya, yang memang akan dibuat mungkin oleh Kak Dery. Di sini saya lihat juga ada sudah Kak Yudi Ahmad. Kak Yudi Ahmad hadir di virtual ini. Halo? Ya, hadir Kak. Silakan Kak Yudi, bisa bacakan hasil refleksinya. Kemana Opi? Duka kemana Pak Sep? Aya tanah akunna Kak Yudi. Akunna aya Kak? Saya kintunkan ke sistemnya. Ya, siap Kak. Pertama, silakan Kak Yudi. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Jalan aktif lagi man, oh iya. Ya, dengan proyek yang dibuat dengan peserta didik, antusias sesuai dengan kehidupan murid, kemudian harus mudah dan bisa dicapai secara relevan dengan minat peserta didik. Kemudian yang kedua, seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara pilihan dan kepemilikan murid. Mereka tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Ini memberikan mereka rasa kepemilikan yang kuat terhadap proses dan hasil pembelajaran mereka. Kemudian, bagaimana proses penyediaan berkelanjutan yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan. Penyelidikan ini tidak berhenti setelah proyek selesai, tetapi seringkali mendorong murid untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menghubungkan temuan mereka ke tindakan nyata, memberikan mereka rasa pencapaian dampak yang lebih besar. Mungkin itu Kak yang bisa saya tuliskan. Terima kasih Kak Yudi Ahmad yang telah membacakan refleksinya. Kemudian saya coba melanjutkan
Dan di sini ada beberapa contoh ya bagaimana membuat pembelajaran berbasis project yang otentik. Pertama, tugas yang diselesaikan murid dan alat yang mereka gunakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dunia nyata. Contoh mendesain lapangan atau tempat latihan atau situs web sekolah, kemudian mengelola kompetisi olahraga termasuk menyiapkan anggaran, melakukan survei telepon atau menulis surat kepada pihak-pihak eksternal ya. Itu mungkin salah satu contohnya. Kemudian bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik. Kemudian proyek dapat memiliki dampak pada dunia nyata. Contoh, murid melakukan presentasi di dewan sekolah yang mengusulkan desain tema kelas di tempat olahraga dan menjual kartu atlet olahraga favorit atau melakukan proyek penelitian dan mengirimkan data yang akan digunakan untuk lebih memahami perubahan tubuh remaja. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang kecemasan, tantangan, minat, ataupun masalah pribadi murid dalam kehidupan mereka. Contoh, ketergantungan pada media sosial atau gawai, kemudian bullying di sekolah, kemudian hubungan yang sehat di kalangan remaja. Konsep kepemimpinan murid ya yang telah kita pertama, tujuannya murid harus mampu melakukan penilaian atas masalah yang ada dalam hidupnya dan membuat keputusan tentang sebagaimana menyelesaikannya. Pembelajaran berbasis proyek meminta murid untuk menyuarakan ide-ide mereka dan membuat pilihan selama proyek berlangsung untuk menggali motivasi dengan memberi murid kesempatan untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat pilihan selama pekerjaan proyek. Kemudian melatih cognitive acts dengan menunjukkan bahwa suara dan pilihan mereka merupakan langkah pertama untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan berapa banyak pilihan yang harus diketahui oleh murid dan jenis pilihan apa yang paling bermanfaat bagi pembelajaran mereka dan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian tingkat suara dan pilihan harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan murid, dan pembinaan apa yang akan tersedia. Nah, ini yang tadi dituliskan oleh kakak-kakak terkait penyelidikan berkelanjutan ya. Tujuan murid mampu menghadapi masalah dan pertanyaan yang baru dalam hidupnya, atau arti inquiry dari bahasa Latin berarti bertanya. Pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dengan murid bertanya apa yang sudah kita ketahui dan apa yang perlu diketahui untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan pemantik yang ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini Teh soraan. Halo. Terpental, Kak Sep. Oke, lanjut. Terpental. Saat murid menemukan jawaban atas pertanyaan awal mereka, pertanyaan baru muncul dan mereka mencari lebih banyak jawaban penyelidikan dan mereka lakukan menjadi sebuah siklus atau spiral saat murid menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi.
Kemudian guru menyusun pertanyaan proses penyelidikan murid dan memandu kegiatan belajar menuju tujuan proyek. Guru perlu memberikan kepercayaan pada murid tentang belajar lebih efisien, lebih cepat, dan lebih dalam. Guru memberi pemahaman kepada murid mengapa mereka belajar dan tujuan dari pembelajaran. Upaya pencarian solusi atau jawaban, Kak Asep, Raisen barangkali kepecet. Lanjut lah, sa poin deui, Pameng. Dengan sengaja dan terarah inilah yang menjadi inti dari penyelidikan. Silakan Kak Asep. Oke. Tadi dari awal dari pembahasan ini ada istilah kebiasaan praktek baik. Nah, jadi yang saya cerna dari pertemuan kali ini adalah praktek baik yang dilakukan mungkin berkenaan dengan proyek atau yang akan dilakukan gitu, dengan proyek yang akan dilakukan. Nah, mungkin apakah harus berkaitan dengan praktek baiknya yang harus dilakukan siswa atau hanya sekedar proyek aja? Yang saya tahu kalau proyek misalkan tadi yang punya Kaderi, Sem. Kalau proyek itu untuk penggunaannya dan pengakhirinya itu ditentukan waktunya. Kalau komunitas belajar atau kombel itu bisa saja berkelanjutan. Bahkan sampai kapanpun, mungkin sampai anaknya keluar dari sekolah itu, kalau komunitas belajar atau kelompok belajar itu mungkin akan terus, sehingga mungkin sampai misalkan dari kelas 6 udah keluar baru bubar karena beda-beda sekolah. Yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau praktek baiknya tadi yang di awal itu kita mempelajari ini adalah untuk tadi praktek baik katanya di sana. Nah, apakah proyek ini ada keterkaitannya dengan praktek baik yang dilakukan, sedangkan praktek baik itu tidak ada hentinya, harus selalu dilaksanakan. Itu terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Asep yang telah mencoba kita akan mendiskusikan. Sebelum saya mencoba memberikan pendapat, barangkali kakak-kakak yang lain ada yang akan memberikan pendapat. Barangkali sebelum saya. Ya, nanti ya. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Saya mencoba memberikan pendapat atau pemahaman terkait yang memang dicerna oleh Kak Asep pada hari ini. Memang tadi ada yang berkaitan dengan praktik baik praktik baik yang dilakukan oleh guru, kemudian ataupun praktik baik yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang dibahas pada Meet kali ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek. Betul sekali. Kemudian berkaitan dengan proyek, saya memahami proyek itu bukan hanya yang bersifatnya proyek baik kegiatan ataupun dalam pembelajaran misalkan prakarya itu ada sebuah karya. Itu bukan hanya proyek itu saja. Akan tetapi proyek seperti praktik baik yang tadi Kak Asep katakan itu merupakan sebuah proyek juga Kak Asep. Ya, praktik baik seperti pembiasaan ya. Pembiasaan baik oleh peserta didik itu saya pahami itu juga proyek. Karena kan proyek itu ada yang memang nampak secara fisiknya,
ataupun ada yang tidak nampak secara fisik. Akan tetapi proyek tersebut terbiasa menjadi sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian pembiasaan tersebut tentunya pembiasaan yang bersifat positif. Mungkin seperti itu, Kak Asep. Berkaitan dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek tadi, itu saya mencoba memberikan sebuah pemahaman itu tidak hanya harus saja berbentuk sebuah proyek, ya. Seperti saya di sini ada sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh guru PAI dan berkolaborasi dengan guru lain, seperti kegiatan Kamis Peduli, Kamis Berbagi. Jadi siswa dibiasakan untuk setiap hari Kamis membawa beras cangun bahasa Sundanya, kemudian dengan uang seikhlasnya. Kemudian ketika sudah terkumpul banyak, itu dibagikan kepada yang memang berhak ataupun jompo seperti itu. Merupakan sebuah proyek juga. Kan tetapi proyek itu berimbas kepada sebuah pembiasaan. Tetap itu juga harus dirancang, ada sebuah rancangannya. Apakah memang itu bisa berdampak kepada pembentukan sebuah student agency, ya, kepemimpinan terhadap siswa peserta didik? Apakah itu berkaitan dengan voice, choice, dan ownership-nya, ya? Kemudian program tersebut tidak ujuk-ujuk kita adakan, akan tetapi kita diskusikan dulu dengan peserta didik, dengan guru-guru yang ada di sekolah, dan tentunya dengan pemangku kebijakan kepala sekolah yang ada di sekolah. Itu barangkali Pak Asep. Silakan kakak-kakak yang lain barangkali ada yang menambahkan. Boleh Kak Dery, silakan. Kita di sini saling berdiskusi berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman yang ada di sekolah masing-masing. Silakan. Mau nanya ke Indra, ini proyek ini betul-betul dirangkum secara meluas atau hanya sekedar diperkecil saja, hanya ada sesuai dengan program tugasnya saja? Mungkin kalau misalkan di sini proyek itu pasti akan kita mencari hasil, mungkin ya Kak Indra, mencari hasil. Ya, mencari betul. hasil dari kegiatan tersebut. Untuk kegiatannya itu secara real atau hanya bayangan saja untuk dipaparkan ke Kombel? Kalau misalkan secara real mungkin dari segi waktu mungkin tidak mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan ya, kalau misalkan dengan rancangan program-program yang betul-betul serius ya Kak Indra. Mungkin seperti itu. Terus kalau misalkan yang saya lihat ya, seperti proyek P5 di setiap kemarin kearifan lokal ya, itu membuat batik, mungkin itu dari beberapa sumber yang mendatangkan, terus melakukan agenda, ada LKPD, terus ada penilaiannya seperti penilaiannya mungkin ada asesmen diagnostik, mungkin tadi ada siswa apakah elaborasi mungkin ke Indra ya, pemahaman siswa seperti itu. Apakah dibuat seperti itu atau hanya disederhanakan saja gitu, Kak Indra? Ya. Terima kasih Kak Dery atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, jadi di dalam tugas proyek PKG ini, artinya saya tidak akan memberatkan kakak-kakak untuk membuat rancangan proyek ataupun nanti untuk paparan terhadap Kombel itu yang memang secara signifikan bisa memberatkan kakak-kakak. Minimal kakak-kakak punya rancangan program yang sederhana, ya, yang mungkin bisa dilaksanakan dengan tanpa membebankan kepada kakak-kakak, baik secara finansial ataupun waktu tentunya. Ya. Jadi nanti itu endingnya itu kakak-kakak setelah membuat rancangan yang memang harus kakak-kakak uploadkan di LMS,
ya yang saya sudah kirimkan rancangan itu yang kolom-kolom. Nanti kakak-kakak itu akan membuat PPT-nya ya, slide-nya untuk bisa dipresentasikan di para guru-guru ya. Jadi kalau memang bisa dikatakan kombel, komunitas belajar sekolah, ataupun guru-guru yang memang menjadi koleha kita di sekolah ya. Saya punya program ini gitu ya. Akan tetapi saya juga tidak membatasi pada kakak-kakak yang memang akan membuat sebuah rancangan atau program ini yang secara berkelanjutan gitu ya, berkepanjangan ke sana. Kan namanya juga rencana tindak lanjut kita gitu ya. Dari program PKG ini saya akan membuat sebuah program gitu ya, yang mudah-mudahan bisa berkelanjutan seperti itu. Karena kan tidak ada salahnya ketika kita memiliki sebuah program ataupun rancangan pembelajaran, kita sosialisasikan kepada guru-guru kita. Ya syukur-syukur saja ketika rancangan yang kita tawarkan itu ada sebuah dampak positif ataupun ada sebuah antusias ya dari guru-guru yang lain. Seperti itu harapannya Kak Dery. Kalau mau disederhanakan boleh, kalaupun mau memang kita membuat rencana program untuk jangka ke depannya boleh. Ya. Jadi di dalam tugas ini juga kakak-kakak tidak sampai kepada sebuah pelaksanaannya. Akan tetapi kakak-kakak hanya membuat sebuah rancangan, kemudian membuat slide PPT-nya tidak banyak, hanya 9 slide ya, yang di dalamnya memuat nanti saya akan kirimkan. Kemudian kakak-kakak presentasikan ya kepada guru-guru ataupun rekan sejawat kita dan didokumentasikan dengan video ya. Kemudian nanti itu video tersebut akan menjadi bukti karya, hasil bukti karya yang oleh kakak-kakak nanti akan diupload di PMM bukti karya. Kemudian nanti hasil screenshot bahwa kakak-kakak telah mengupload di bukti karyanya dikirimkan, kemudian link bukti karyanya juga dimasukkan di dalam LMS ini. Jadi sehingga nanti kakak-kakak yang lain bisa mengakses bukti karya tersebut. Jadi bukti karyanya hanya sampai kakak-kakak bisa mempresentasikan atau memaparkan rancangan program yang akan kakak-kakak laksanakan. Tidak sampai kepada program pelaksanaannya ya, didokumentasikan. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya ketika tugas kita supaya tidak menjadi mubah akan dilaksanakan, itu menurut saya lebih bagus. Adapun Kak, bagaimana kalau tugasnya sudah berjalan tidak apa-apa, itu berarti ada sebuah pengembangan ya, ada sebuah pengembangan dari program yang memang sudah berjalan. Seperti itu Kak Dery barangkali. Siap Kendra kalau seperti itu. Saya juga seperti itu kemarin membuat tugasnya seperti itu. Kebetulan saya tugasnya memang yang sudah agak sedikit berjalan, akan tetapi mencoba melalui program ini saya lebih sempurnakan gitu ya, kembangkan. Kemudian saya presentasikan kembali di hadapan guru-guru. Nanti itu di tugasnya itu ada berita acara sosialisasi, ada daftar hadirnya, ada notulensinya seperti itu. Mungkin nanti setelah ini, jadi sebetulnya kakak-kakak semua besok itu ada meet lagi 1 jam 45, kan tetapi saya mencoba menawarkan bagaimana kalau kita bereskan malam ini gitu ya. Jadi malam ini kita jadi 4 jam kali 45. Terus saya tawarkan dulu kepada kakak-kakak supaya besok kita tidak ada meet lagi gitu ya. Boleh. Setuju. Gaskeun. Siap kasepnya mumpung ya. Itu jadi tinggal jejer siap herek berangkat. Nah, itu. Jadi besok kita tidak meet. Kita sekarang tutup dulu, bukan sekarang ya, nanti kita tutup dulu meet yang pertemuan keberapa? Mana?
Yang tanggal 8 kita tutup dulu rekamannya, kemudian kita buka lagi. Itu yang 1 jam itu kita membahas persiapan membuat RTL-nya. Tapi linknya yang ini. Nggak usah Boleh keluar yang ini dulu. juga. Nggak apa-apa ini juga lah, Kasep. Iya, nggak usah keluar ya. Ya, nggak usah keluar. Saya tutup dulu rekamannya, kemudian buka lagi. Oke. Tidak, itu sebetulnya tidak apa-apa. Itu tergantung kesepakatan pasilnya dengan peserta. Saya juga memahami kalau memang besok kita harus meet lagi, apalagi hanya 1 jam, ya. Jadi maksudnya, Kasep kita bahas hari ini kan kita sebetulnya mereview rancangan ya, melihat rancangan yang sudah kakak-kakak buat seperti yang punya Kak Cecep, Kak Sri, Khalid itu saya sudah lihat. Kemudian nanti di pertemuan 1 jam itu kita akan membahas. Ya curi star. Memang rancangannya Kasep harus tanggal 8 itu hari ini, tidak apa-apa lah. Kemudian yang 1 jam diketik. Aya ide mah, ada ide brilian mah gitu ya. Ada di sini sudah semuanya. Kemudian nanti yang 1 jam itu kita akan membahas dan memperlihatkan contoh-contoh slide yang 9 slide itu, Kasep, yang nanti akan kita paparkan di Kombel. Siap, sepakat ya Kasep? Siap. Supaya besok Kasep bisa agak sedikit nyantai dan melihat-lihat tugasnya. Kita lanjutkan. Barangkali ada yang didiskusikan dari kakak-kakak yang lain barangkali. Tadi Kak Dery sudah menanyakan. Tidak apa-apa misalkan melalui kegiatan ini Kak, saya mencoba menjadi inisiator sebuah kegiatan, kemudian kegiatannya bisa berlanjut ataupun kata Kasep itu bisa menjadikan sebuah pembiasaan, itu alangkah lebih baiknya, lebih bagus gitu ya. Berarti kita sedikit besarnya memberikan dampak setelah ketika kita mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya coba Kak Cecep bisa di-share-kan contoh rancangan yang sudah Kak Cecep buat ya. Oh ini rancangan. Oh iya, bentar. Yang rancangannya Kak Cecep. Ya. Saya tutup dulu ininya Kak Cecep ya. Kopi tuh. Kalau sambil ngopi. Kemudian nanti sudah punya Kak Cecep, punya Kak Sri juga. Saya melihat sudah mengumpulkan Kak Sri. Bahaya. Kak Asep mah gaya-gaya nyeho lap. Saya sudah Kak. Oh, yang itu Kak Asep yang tadi suruh ngecek itu yang asesmen mandiri ya. Yang asesmen mandiri yang kolom-kolom itu, Kombel kita berada di mana, itu banyak yang belum mengupload juga. Nah, itu biarlah itu urusan mereka. Nah ini punya Kak Cecep, silakan Kak Cecep bisa dipresentasikan sedikit yang minimalnya ada tujuan ya. Silakan oleh Kak Cecep saja lah. Yang dibacakan yang menjadi kata kuncinya saja di tiap kolom. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rada lulus ya teh lah. Oke, sudah. Hilang lah.
saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan KBS. Tujuan untuk tujuan siswa mampu membuat alat ukur detak jantung sederhana. Nah ini juga Kak, ini kan sebenarnya saya ini kan rancangan ya. Ini saya Ya. juga sebenarnya masih bingung nanti untuk alat ukur detak jantung itu seperti apa. Kan kalau misalnya yang ini mah yang biasa mah kan dengan pulsa kayak dengan ini menyentuh denyut nadi kan. Tapi kalau saya baca-baca ada katanya bisa dibuat dari balon dan sedotan katanya gitu. Tapi belum saya coba. Mungkin nanti dicoba. Kemudian siswa dapat menganalisis data detak jantung sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Kemudian siswa memahami hubungan antara olahraga dan kesehatan jantung. Kemudian siswa dapat bekerja sama dan dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Itu mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dan ini benar kritis, Kak, ada tambahannya. Kemudian untuk produk yaitu alat ukur detak jantung yang sederhana, kemudian presentasi hasil pengukuran dan analisa data, kemudian poster infografis tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan jantung. Kemudian untuk publikasinya akan dipublikasikan di media sosial sekolah seperti YouTube, kemudian Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian pameran hasil karya, dan yang terakhir adalah di website sekolah. Nah ini untuk pertanyaan kunci. Kalau misalnya sudah melaksanakan itu, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam proyek ini? Misalnya mengundang orang tua untuk menjadi juri dalam presentasi. Kemudian bagaimana cara memastikan semua siswa terlibat aktif dalam proyek? Misalnya memberikan peran yang berbeda-beda kepada setiap siswa. Kemudian bagaimana cara mengatasi kendala jika ada siswa yang kesulitan dalam membuat alat ukur. Gitu ya. Kemudian tipe proyeknya yaitu tantangan membuat karya. Mode pembelajaran ini ada 2. Jadi mode pendidikan gerak sangat cocok karena proyek ini melibatkan aktivitas fisik. Karena kan itu kebugaran jasmani. Kemudian mode pembelajaran sport education. Jadi nanti ada membuat sejenis kompetisi seperti itu. Peserta didik siswa kelas 7, 8, dan 9. Ini waktu pelaksanaannya rencana di bulan Maret gitu ya. Bulan Maret. Waktunya itu 4 minggu, 2 jam per minggu. Ini juga nanti saya mungkin berkolaborasi dengan guru-guru lain, ngobrol-ngobrol dulu dengan guru lain. Kemudian mata pelajaran yang terlibat, saya itu dengan serumpunnya, kemarin itu diserumpunkan dengan IPA dan TIK. Terus jenis pembelajaran P5 ya. Karakteristik mata pelajaran menjadi lokomotif ya PJOK. Kalau kemarin tahun kemarin itu saya sebagai pengikut. Nah, sekarang mencoba menjadi inisiator. Mata pelajaran lainnya yang terlibat IPA dan TIK, peran yang terlibat seluruh guru, wali kelas, peserta didik, dan komunitas sekolah. Lokasi di sekolah dan sekitarnya, karena di sekolah saya ada, kenapa ngambil TIK dan IPA, karena ada laboratorium IPA, ada laboratorium TIK, dan lapangan olahraga. Produk yang dihasilkan yaitu alat ukur detak jantung, data pengukuran, poster infografis. Teknologi yang digunakan smartphone atau HP, kemudian komputer, kemudian yang selanjutan dengan mengisi tabel gambaran besar dari pembelajaran basis proyek yang akan dilakukan. Tingkat satuan pendidikan SMP kelas 7, 8, 9, tema kesehatan dan kebugaran. Ini yang akan saya
Kemudian topiknya adalah pengaruh olahraga terhadap kesehatan jantung. Nah, kan kalau dengan IPA itu nyambung gitu ya. Karena maksudnya anatomi tubuh. Kemudian total waktunya 4 minggu, sebulan. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian elemen, subelemen yaitu P5. Tujuan pembelajaran, siswa mampu membuat alat ukur detak jantung sederhana dan menganalisis data. Terus pembagian peran, guru sebagai fasilitator, kemudian peserta didik sebagai objek. Jadi setiap siswa memiliki peran, ya ada yang membuat alat, kemudian yang mengumpulkan data, dan juga yang mempresentasikan. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, ini ada laboratorium IPA, laboratorium TIK, dan lapangan olahraga. Kemudian yang terakhir, alur pembelajaran berbasis proyek. Alurnya peluncuran proyek, aktivitas guru memberikan penjelasan tentang proyek, siswa membentuk kelompok dan melakukan brainstorming ide. Kemudian pengumpulan informasi. Aktivitasnya siswa mencari informasi tentang detak jantung, sistem peredaran darah, dan alat ukur sederhana. Kemudian pengembangan dan umpan balik. Siswa membuat alat ukur, melakukan pengukuran dan menganalisis data. Guru memberikan umpan balik. Presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Mungkin itu Kak dari rancangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cecep yang telah mempresentasikan rancangannya. Betul sekali tadi kata Kak Cecep, karena kan kita kalau memang dalam rancangan itu membuat sebuah rancangan untuk pembelajaran yang memang secara ideal seperti itu ya. Kan tetapi misalkan ada sebuah kekhawatiran ketika itu tidak bisa kita laksanakan secara sempurna. Itu tidak menjadi sebuah permasalahan lah. Yang penting kita membuat sebuah perencanaan dan rancangan. Itu juga kita kan ketika akan pelaksanaan tidak bisa bekerja sendiri ya Kak Cecep. Iya betul. Kan iya. kita butuh kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan komunitas belajar sekolah. Yang penting kita menjadi inisiator untuk menjalankan sebuah program yang memang kita rencanakan itu ya. Jadi istilahnya mencegah sarmah kita sebagai guru PJOK menjadi inisiator menawarkan sebuah program terhadap rekan-rekan guru kita yang ada di sekolah. Ya. Karena yakin guru-guru yang lain juga pasti kalau yang memang sudah terbiasa berkolaborasi dengan kita itu akan muncul sifat antusias itu saja. Terima kasih Pak. Bisa lancar perencanaan kegiatannya. Tidak sekarang juga kapan saja ya. Iya. Nah, betul seperti itu. Karena kan impian kita bisa melaksanakan sebuah rancangan yang memang kita buat. Iya, karena kan selama ini kan guru PJOK itu sering tertinggal. Jadi kalau kita kan sadar sendiri kalau orang PJOK itu lebih banyak ke praktik. Kalau dari akademiknya kebanyakan kan dari guru mapel lain. Sehingga kita hanya sebagai pengikut saja. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita menjadi inisiator gitu ya. Ya betul. Saya juga pengen lah mematahkan gitu ya bahwa guru PJOK itu bisa nanaon gitu. Seperti itu. Ya, setidaknya kan sebagaimana kita tujuan di awal kita diadakan sebuah program PKG ini minimal merubah sebuah paradigma kita sebagai guru olahraga. Jadi bukan hanya guru-guru yang lain cek kadani menghormat karena laptop. Kita juga ada kegiatan meet seperti ini juga guru PJOK itu ya untuk kita saling sama-sama bertukar pikiran, kita saling bersama-sama berkomunikasi, berdiskusi baik
terkait pembelajaran ataupun pengalaman-pengalaman di sekolah kita. Itu maksudnya ya. Jadi kita tidak cenderung hanya sebagai guru olahraga yang memang gaya belajarnya itu kinestetik ya. Kita juga bisa menjadi seperti guru-guru yang lain yang memang lebih dibesarkannya itu terhadap pedagogik ya pengetahuannya. Mungkin itu kita bersama-sama mencoba merubah paradigma kita sebagai guru PJOK. Itu saja. Izin menghentikan ini berbaginya. Siap. Selanjutnya Kak Sri barangkali mau kemana Kak Asep dia ke Pental? Ngaceng. Kemana dia Kak Sri? Cep, share di grup Cep. Bae da mau disarwakeun. Nah, kamari geura aya Kak Asep anu ti abdi kan aya Ini di grup. buatna Pak Acep. Anu ti Buatna kirim ka grup. siap. Japri. Dina grup aja. Siap ke urang ieu. Ih. Oh, ada tujuan jeung produkna bakal bareda. Iya. Gitu, jadi bareda. Sok we. Jadi lebih kepada Kak Asep melihat rancangannya gitu ya. Abi ge da nga-TM ti eta ti Kapasil abi nga-TM dari Sambi. Dan aya gambaran. Yang Pak Cecep tadi bisa dipresentasikan buat video nanti durasinya berapa menit? Oh iya, Kak Dani mungkin nanti kita akan dibahas untuk persiapan itu ya. Sapuratina kita bahas tentang kita mah kumaha orang bisa ngobrol. Tujuh petingkeun we ge bisa. Ulah 10-15 menit paling lama gitu. Iya atuh. Dari satu poin bisa saling sok aya nu ditanyakeun gitu. Kudu aya nu nanya gitu. Kadek. Namanya oge Kak Cecep 3 menit selesai presentasi. Dipresentasikan mana boleh dina PowerPoint, boleh dina Word. Iya, betul. Boleh. Itu kan rancangannya secara garis besar ya, Kak Cecep. Nanti untuk bahan paparannya kita buat lebih simpel sebanyak 9 slide. Itu tidak semuanya yang rancangan tadi harus masuk slide gitu ya. Jadi hanya yang menjadi kata-kata kuncinya saja. Bikin lagi Kak Cep lebih banyak karena di video hanya presentasi saja. Siap kakak-kakak di akhir pertemuan sesi awal ini silakan kakak-kakak menuliskan refleksi di kolom chat ya ini pertanyaan pemantiknya silakan. Di Kak Alit ada, di Kak Sri ada, silakanlah saling share saja di grup agar kita bisa ada gambaran gitu ya. Berarti yang tidak hadir itu Kak Opi sama siapa ya? Kak Mumin ada, Kak Yudi Fahmi, Kak Yudi Ahmad, Kak Japar,
13 kali Asep Peri Kacecep Rahman Kadani Kadiri Kajapar. Siapa Kacep? Berarti 13 2 orang. Eta Siap. Adi Topo. Oh, tadi ayah masuknya. Tadi masuk heula. Ya bener Kak Topo jeung Kak Opi.
Sudah, kakak-kakak sudah pada mengisi. Kak Alit tadi hadir. Hadir, Kak. Mm-mm. Siap. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah mengisi Nah, udah, Kak. refleksinya. Sudah ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menulis refleksinya. Mudah-mudahan meet kita kali ini ada manfaatnya, khususnya untuk kita, kemudian umumnya Iya. untuk sekolah yang ada sekolah yang tempat kita mengabdikan diri. Iya. Mungkin nanti terkait rancangan kita akan bahas setelah ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Cecep untuk menutup dengan doanya. Siap. Baiklah rekan-rekan, untuk pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.